Timnas Indonesia U23 gagal sabet peringkat ketiga Piala Asia U23. Timnas Indonesia U23 mengakhiri perjuangan di Piala Asia U23 2024. Tim Garuda Muda menempati posisi keempat pada turnamen itu. Kekalahan 1-2 harus dialami Timnas Indonesia U23 dari Timnas Irak U23 dalam laga perebutan tempat ketiga yang berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar pada Kamis 2 Mei 2024 malam waktu Indonesia Barat. Pelatih Timnas Indonesia U23 Sintayong bangga dengan performa tim asuhannya di Piala Asia U23 2024. Menurut Sin, tim asuhannya layak mendapatkan pujian. Timnas Indonesia U23 masih memiliki satu kesempatan lagi untuk berlaga di Olimpiade 2024 Paris. Marcelino Ferdinand akan menjalani laga playoff. Timnas Indonesia U23 harus menghadapi Timnas Guinea U23 di Paris pada Kamis 9 Mei 2024. Media Vietnam dorong AFC berikan sanksi kepada Indonesia yang sering melancarkan protes. Perjalanan emas Timnas Indonesia U23 tampaknya membuat beberapa pihak asing, terutama di kawasan ASEAN, tidak senang. Media Vietnam Malaysia misalnya mendorong AFC untuk menyoroti elemen sepak bola tanah air yang kerap melakukan protes. Timnas Indonesia U23 dengan gagah melaju hingga semifinal Piala Asia U23 2024, Vietnam tersingkir pada perempat final, sedangkan Thailand dan Malaysia lebih awal pulang kampung. Media Vietnam Soha dalam ulasannya mengklaim bahwa Timnas Indonesia U23 gemar menerapkan sepak bola keras. Imbasnya banyak pelanggaran dan kartu kuning, bahkan merah keluar dari saku wasit. Masih dalam ulasannya, Soha menilai elemen sepak bola tanah air sering memprotes segala hal berkaitan dengan kepemimpinan wasit atau VAR, terlebih jika Timnas U23 menelan kekalahan. Media tersebut mendorong AFC selaku induk sepak bola Asia lebih serius menanggapi protes Indonesia. Mereka berharap ada sanksi tegas. Marcelino Ferdinand dicap egoistis ketika Timnas Indonesia U23 keok dari Irak. Gelandang Timnas Indonesia U23 Marcelino Ferdinand trending di X atau Twitter. Pemain berusia 19 tahun itu dicap netizen terlalu individualistis atau egois. Marcelino Ferdinand bermain sejak menit awal selama 120 menit ketika Timnas Indonesia U23 keok 1-2 dari Timnas Irak U23 dalam perebutan tempat ketiga Piala Asia U23 2024. Dalam beberapa kesempatan, Marcelino Ferdinand memang kerap memaksakan. Misalnya pemain bernomor punggung 7 itu memilih untuk lebih lama menguasai bola, alih-alih mengoper ke rekannya. Akibatnya, serangan Timnas Indonesia U23 menjadi delay dan kurang smooth. Para bek dan gelandang Irak U23 juga mempunyai waktu untuk kembali menyusun benteng pertahanan dan menjaga pemain lawan. Selain itu, Marcelino Ferdinand juga dikritik warganet kerap melepaskan tendangan spekulasi yang berjarak jauh dari gawang Irak U23, ketimbang bermain umpan-umpan pendek dengan pemain Timnas U23 yang lain. Ivar Jenner akui Timnas Indonesia U23 kehabisan bensin stamina. Gelandang Timnas Indonesia U23 Ivar Jenner tidak bisa menutupi rasa kekecewaannya setelah ditaklukkan Irak pada perebutan posisi ketiga Piala Asia U23 2024. Timnas Indonesia U23 kalah 1-2 lewat drama babak tambahan. Ivar Jenner sebenarnya mampu membawa Garuda Muda memimpin lebih dulu melalui tendangan kerasnya. Akan tetapi Zahid Hasan berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1, memanfaatkan kemelut di muka gawang Hernando Ari beberapa menit kemudian. Irak pada akhirnya berbalik memimpin 2-1 setelah Ali Jassim menjeploskan bola ke gawang Timnas Indonesia U23 pada menit ke-96. Skor tak berubah. Garuda Muda menutup laga dengan kekalahan. Selepas laga, mata Ivar Jenner terlihat berkaca-kaca seakan tak percaya. Perjuangan ia dan rekan-rekannya di Timnas Indonesia U23 kandas. Saat diwawancara, ia mengaku sangat kelelahan dan kecewa. Selama Piala Asia U23 2024, jadwal antar pertandingan memang begitu dekat. Apalagi Timnas Indonesia U23 dua kali memungkasi laga hingga babak tambahan saat mengalahkan Korea Selatan. Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan mesti memastikan kemenangan lewat drama adu penalti. Ganesha Putra mundur dari wakil presiden Persija. Persija Jakarta harus kehilangan satu dari figur terbaiknya. Ganesha Putra memilih untuk mundur sebagai wakil presiden dari tim berjulukan Macan Kemayoran itu. Ganesha Putra telah menjadi orang nomor 2 di Persija Jakarta sejak April 2022. Dia menjadi deputi dari Muhammad Prapanca selaku presiden Macan Kemayoran. Pada musim pertamanya, Ganesha Putra membawa Macan Kemayoran keluar sebagai runner-up. Namun hasil yang kontradiktif terjadi pada musim keduanya di Persija. Melalui musim yang penuh dengan jalan terjal, mulai dari perombakan pemain asing, isu tak sedap terkait kondisi finansial, hingga menjadi tim musafir. Persija Jakarta hanya bisa mengakhiri BRI Liga 1 di peringkat ke-9. Melalui akun Instagramnya pada Selasa 30 April 2024, Ganesha Putra mengumumkan akhir dari pengabdiannya kepada tim utama Persija Jakarta.
Dusan Stefanovic dan Jan Victor kompak pamit tinggalkan Persebaya. Dua bek asing Persebaya Surabaya, Dusan Stefanovic dan Jan Victor berpamitan meninggalkan klub. Keduanya mengirim salam perpisahan melalui akun Instagram masing-masing. Dusan Stefanovic lebih dulu mengunggahnya pada Rabu 1 Mei 2024 malam waktu Indonesia Barat yang juga menampilkan foto-fotonya selama membela Persebaya. Bek asal Serbia itu sebenarnya memiliki kontribusi yang apik bersama Persebaya Surabaya musim ini. Datangkan sejak awal musim, Dusan membukukan 3 gol dalam 29 pertandingan di BRI Liga 1 2023-2024. Adapun pada Kamis 2 Mei 2024 pagi waktu Indonesia Barat, giliran Jan Victor yang berpamitan. Dia mengunggah sebuah video perjalanan kisahnya selama setengah musim berseragam tim Bajul Ijo. Bali United slow dulu sebelum menantang Persib di babak Championship. Skuad Bali United diliburkan sementara pasca kekalahan menghadapi Persita Tangerang dalam pekan terakhir BRI Liga 1 2023-2024 di Stadion Idobil Arena. Selain itu, Muhammad Pasrasi dan kawan-kawan diliburkan untuk menjaga kondisi kebugaran dari semua pemain sebagai persiapan menghadapi Persib Bandung dalam semifinal Championship Series BRI Liga 1 2023-2024. Kekalahan menghadapi Persita tampaknya juga tidak terlalu membebani seluruh skuad Serdadu Tridatu seperti yang diungkapkan Muhammad Rashid. Pertandingan Championship Series sendiri diperkirakan baru akan dimulai pada 14 dan 15 Mei mendatang. Anderson Sales dikabarkan bakal merapat ke Persis Solo. Manajer Persis Solo Khairul Basalamah memberikan tanggapannya soal munculnya rumor transfer terhangat yang menyangkut bek asing milik Bayangkara FC Anderson Sales. Belakangan ini muncul desas-desus soal ketertarikan Persis Solo mendatangkan Anderson Sales. Penyebabnya akun Instagram resmi Persis mengunggah foto pelatihnya Milan Berses Lija yang berjabat tangan dengan bek asal Brasil itu. Khairul Basalamah pun tak menampik bahwa pihaknya sudah menyusun gambaran skuad untuk mengaruhi musim depan. Ini masuk rencana transfer yang akan dimatangkan lagi sebelum dieksekusi. Lelaki yang akrab disapa Abud itu menjelaskan, setelah berakhirnya kompetisi musim 2023-2024, jajaran manajemen tengah melakukan evaluasi terhadap performa para pemain, termasuk amunisi asing. Hasil evaluasi inilah yang akan menjadi pertimbangan Persis dalam merekrut pemain, sebab kata Abud, pihaknya tak ingin sembarangan mendatangkan pemain baru, termasuk mendatangkan penggawa asing.